Saya bilang, loh, yang dia baca Quran kok, masa non muslim boleh baca Quran? Ya boleh dong. Masa orang Kristen nggak boleh baca Quran? Kita ini menawarkan, membagikan, mengajarkan, ini Al-Quran kami, silakan, masa nggak boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biasa Lover dimanapun berada, selamat datang di channel Gandarman. Seorang sahabat namanya Rocky Gerung, ya, baca Quran, ya, menafsirkan waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Pernah geger, ya? Saya bilang, loh, yang dia baca Quran kok, masa non muslim boleh baca Quran? Ya boleh dong. Masa orang Kristen nggak boleh baca Quran? Kita ini menawarkan, membagikan, mengajarkan, ini Al-Quran kami, silakan, masa nggak boleh? Jadi mungkin orang tidak mengerti bahwa Al-Quran itu apa sih. Kalau Al-Quran itu adalah untuk umat manusia, yang percaya, yang tidak percaya, yang paham, yang tidak paham, yang pelok, yang fasih. Di sini ada ibu-ibu baca Qurannya kurang fasih. Alhamdulillahi rabbil ngalamin ar-rahmanir rahim. Baca apa tuh? Baca Quran. Betul nggak? Pak Dedi paham, ini bentar lagi di wisuda dokter nih. Ya udah paham banget. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Paham? Baca Quran bukan? Quran. Yang tidak percaya baca Quran, baca Quran. Karena Al-Quran ini adalah bahan bacaan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, dalam bukan apa namanya itu, Syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Hudan linnas. Unzila fihil Quran Syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Untuk apa? Hudan linnas. Al-Quran adalah untuk manusia. Tapi di sini zalikal kitabu. Sama enggak Alkitab dengan Al-Quran? Nah, di sini persoalannya. Karena terminologi yang enggak jelas. Tolong ambilkan Quran, itu bukan Al-Quran. Itu Al-Quran ditaruh di meja, itu bukan Al-Quran, itu namanya mushaf. Al-Quran nggak bisa dirabang, bisa dipegang, itu firman Tuhan. Betul nggak? Yang dipegang Quran atau mushaf? Jadi mesti jelas mana mushaf, mana Quran, mana Alkitab. Segimana? Kalau Alkitab milik kita, makanya dzalik kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalau Alkitab untuk al-muttaqun, kalau Al-Quran lin nas. Begitu kan? Nah, ibu sekalian, ini kemudian Al-Quran dijamin utuh, otentik sampai sekarang. Mana dalilnya? Qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Di situ Al-Quran apa az-zikr? Sih, mana adanya Al-Quran dijamin utuh? Mana? Itu dalilnya. Az-zikr. Az-zikr siapa? Ya Al-Quran. Nah, itulah persoalannya. Jadi az-zikr Quran, Al-Furqan Quran, Al-Huda Quran, Bayinat Quran, Alkitab Quran, Al-Quran ya Quran, mushaf sampai 8. Sama. Masuk akal enggak? Ini hidung, ini hidung, ini hidung, ini hidung, ini hidung. Mungkin enggak? Di sini jadi persoalannya. Kita kadang-kadang kurang mendetail, itulah karena pendefinisian. Jadi akibatnya orang bertanya, Pak Kiai bagaimana hukumnya pegang mushaf? Hukumnya wudhu enggak? Ya kalau kamu ingin tahu dalilnya pegang mushaf wudhu atau tidak,
Ya dalilnya tidak ada, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Kenapa? Karena mushaf itu baru dibuat pada zaman Sayyidina Utsman. Abu Bakar sudah meninggal, Kanjeng Nabi Muhammad sudah meninggal. Ketika Abu Bakar baru ditulis. Waktu Nabi hidup sudah selesai belum Al-Qur'annya? Waktu Nabi hidup Al-Qur'annya sudah ada mushaf belum? Di mana ditulisnya? Pelepah kurma, di batu, di kulit. Nah, mereka kalau pegang kurma wudu enggak? Di pohon kurma ada tulisan Al-Qur'annya. Kalau pegang kurma wudu enggak? Kenapa di pelepah kurma? Kenapa enggak di kertas saja? Nah, kertas belum ada, percetakan belum ada, tinta belum ada, pulpen belum ada. Jadi mana? Ya sebisa-bisa di kayu, di kulit ini. Lalu nulisnya pakai apa? Nah, bayangkan nulis di batu, nulis di pelepah kurma. Ya jelas dong, nggak pakai pulpen. Pakai apa? Pakai pahat sama pakai palu. Gini kan? Pahat, palu. Itulah sebabnya sampai sekarang kita harus tahu kenapa bahasa Arab itu ditulisnya dari kanan ke kiri, karena dulu nulisnya pakai palu. Coba ibu bayangkan kalau nulis pakai palu dari kiri ke kanan, gimana kira-kira? Bisa ngelatok kepalanya. Enak begini, kan begini. Itulah makanya. Nah, itu pun mushaf yang ada yang kita baca ini itu hasil perjuangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang datang berkali-kali meyakinkan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang waktu jadi khalifah, tetap usulnya ditolak, alasannya Nabi tidak menyuruh. Datang lagi tulung Abu Bakar, ini yang hafal Quran sudah pada mati, pelepah korbannya sudah pada gede, tulisannya pada hilang, batunya sudah berserakan, yang hafal pada mati, nanti anak cucu bagaimana? Pokoknya saya tidak setuju karena Nabi tidak menyuruh. Datang lagi, akhirnya setuju tapi sambil ngosong. Naon ngosong itu bahasa Sunda? Non nyewot, sambil sewot gitu. Udah silakan, tapi jangan pakai uang negara. Untung ada orang dermawan namanya Sayyidina Utsman. Oke, saya bayar semua biayanya. Nah, ibu-ibu sekalian, waktu itu ditulis belum ada kertas, masih pakai kulit. Nah, diseragamkan kepada seluruh negara Islam, dikirimkan. Nah, manuskrip yang lamanya mana ya? Saya belum menemukan artefak dari tulisan Al-Quran. Apakah batu-batunya atau kulitnya, tidak menemukan. Yang lebih tajam lagi, bahwa Al-Quran yang sekarang ibu-ibu baca itu, dulu waktu penulisan Al-Quran yang pertama kali itu hurufnya baru ada 15. Satu berdiri kayak tongkat namanya alif. Kalau yang bentuk jukung ini boleh dibaca ba, boleh dibaca ta, boleh dibaca ta, bisa boleh dibaca iya, boleh dibaca na. Mungkin nggak orang tidak salah baca? Nah, ini gara-gara ejaan Indonesia yang disempurnakan. Dulu Indonesia kalau itu nya ada topongnya, apostrof, ya kan? Plered, PLE ada topongnya, RE ada topongnya, plered. Kalau dibuang bisa plered, bisa plered, bisa plered, bisa
Itu baru saja mbok berek apa mbok berek? Bebek apa bebek? Udah kacau balau. 100 apa 100? Itu udah bingung. Apalagi ini batasayana. Kemudian gambar orang ruku bisa dibaca ja, bisa dibaca ha, bisa dibaca kha. Shin sin, shad dad, ta da, ain rin, fa qaf, dal zal, ra sai. Itulah makanya ada qiraat sabah itu disebabkan karena tulisannya seperti itu, dan kedua karena bahasa Arab ini mengadopsi semua bahasa suku yang ada. Umpamanya bahasa Indonesia begitu merdeka belum punya bahasa nasional, akibatnya mengakomodir semua bahasa lokal menjadi bahasa resmi, sekaligus bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Ambon, bahasa Aceh, semuanya adalah bahasa resmi digabung jadi satu. Bahasa kita bahasa yang sangat kaya raya. Itulah makanya bahasa Arab itu nama satu barang saja namanya ratusan. Nama macan aja 200 namanya. Rumah ada darun, ada mansilun, ada husun, ada makorun, ada maskanun, banyak maknanya rumah. Ya, kenapa? Ya karena bahasa suku dikumpulkan semuanya. Nah, kalau Indonesia dulu bahasa seperti ini, apa yang terjadi? Bisa bilang abdi bisa, reang, isun, kula, hamba, beta, inyong, beta, bayangkan menjadi kaya. Tetapi masalahnya seringkali kata-kata antara suku dengan suku bertolak belakang. Itulah makanya Al-Quran sering perbedaan penafsiran karena bahasanya berbeda. Gini, yang bisa menunjukkan makna Al-Quran itu apa? Itu namanya dilalah atau qarinah, qarinah lafziyah atau qarinah haliyah. Bahasa Sundanya kalau diambil apa? Apalagi? Dicokot, dicokot? Kasar, oke, dicokot. Dicokot. Bahasa Jawa dicokot apa? Digegel. Berarti kata cokot ini bisa diambil, bisa digigit, betul nggak? Itu timbulnya lafaz mustarok itu satu lafaz maknanya banyak, bisa digigit, bisa diambil. Tetapi kita bisa tahu ini maksudnya digigit atau diambil. Umpamanya, Pak Dede, tolong eta dicokot kursi. Mencokot kursi mananya apa? Ngambil atau gigit? Gigit. Kursi digigit. Oke. Berarti cokot di sini mananya diambil karena kursi. Tapi kalau dibilangnya tempe, eta tempe dicokot. Bisa digigit, bisa diambil. Paham nggak? Nah, disinilah ketika Pak Dede nyokot tempe bisa bimakna menggigit, bisa bimakna mengambil. Paham nggak? Itulah sebabnya maka dalam bahasa Arab itu berbeda-beda maknanya. Makanya akibatnya apa, ibu sekalian? Akibatnya apa? Ibu mencium suami, batal nggak wudunya? Ibu mencium suami, batal nggak wudunya? Mazhabnya Syafi'i iya. Iya. Kalau yang mazhab Maliki nggak batal. Kalau yang mazhab Hambali tergantung. Kalau ada syahwatnya batal. Kalau tidak ada syahwatnya
tidak batal. Kenapa berbeda-beda? Padahal ayatnya satu, yaitu aula mastumun nisa. Itulah rahasia kenapa tafsir itu berbeda-beda, ya karena lafadznya menunjukkan makna yang berbeda-beda. Makanya tolong jangan bertengkar. Kalau ada orang bertengkar berarti sama-sama tidak paham. Jelas Bu? Jadi nggak usah bertengkar lah, ya sudah, mangga. Wudunya batal, ya lah wudu lagi. Nah, kamu enggak sama, ya udah silakan langsung sembahyang. Nggak usah bertengkar. Sehingga akibatnya sampai di sholat pun ada yang nunjuk lempung, ada yang digoyang-goyang, ada yang sedekah. Itu berarti kita sama-sama tidak tahu bagaimana Nabi melakukan sholat, nggak ada yang pasti. Makanya, nah itulah makanya bahasa Arabnya aula mastumun nisa, ayatnya sama, tapi bisa batal, bisa tidak, bisa tergantung. Karena mula masah itu bisa maknanya senggolan biasa, maknanya bisa hubungan penetrasi. Tahu penetrasi? Ya, itu yang tidak boleh. Jadi artinya kalau nyenggol nggak batal. Itulah maknanya. Maka sehingga jangan disalahartikan, jangan pernah mengatakan. Jadi begini Ibu sekalian, ada hikmahnya. Saya yakin ada hikmahnya. 11:30 ya, sampai 11:30 saja, 4 menit lagi ya. Ya, 4 menit lagi. Sekarang 26, tadi 4 menit lagi. Terakhir mau menerangkan begini. Kita nggak usah bertengkar. Kenapa mesti berbeda-beda? Saya menduga ini Allah sangat cerdas, bukan biasa, maha cerdas, maha pinter. Kenapa sholat kita tidak seragam? Orang berbaris seragam nggak? Tentara baris seragam nggak? Seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ada latihan baris berbaris. Balik kanan, gerak. Maju jalan, gerak. 1, 2, 1, 2. Semua paskibra juga seragam karena diseragamkan. Nah, sholat kita tidak sama kan? Berarti Nabi tidak pernah melakukan penyeragaman. Udah, Nabi tidak memberikan latihan bersama penyeragaman. Kenapa ya Rasulullah? Ini soalnya kalau sholat itu diseragamkan, jangan-jangan nanti bisa terjadi ada orang nggak bisa sholat pada tempat yang berbeda, orang berbeda, zaman berbeda, bisa ada orang tidak bisa sholat. Makanya tidak usah diseragamkan lagi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Dikasih nikmat kitanya bertengkar, coba. Bayangkan kalau Nabi latihan bersama, hormat, jempol di bawah telinga, sedekapnya tangan kanan di atas, tangan kiri pegang kantong, barangkali ada copet. Oke, ruku itu adalah tangan memegang lutut, kepala lurus, tidak boleh. Waduh, repot banget dah. Untung nggak diseragamin tuh. Kalau diseragamin repot nggak? Ya Allah, terima kasih bahwa agama Islam dibikin segini nyaman, bisa fleksibel, salihun fi kulli zaman wa makan, bisa diterapkan oleh siapa saja, kapan saja, di mana-mana sama. Nah, ini sebetulnya kita syukuri, malah justru kita malah bertengkar. Aneh kan? Terakhir saya mau cerita nih, pulang dari sini kan, dulu saya 2 tahun bolak-balik di Purwakarta nih, dulu di Pendopo tuh. Ya, sama Kang Deddy di sana. Nah, suatu malam saya pulang, ngobrol dulu sama Kang Deddy sampai pagi. Jadi pulangnya agak pagi gitu, sholat subuh di masjid. Bu, saya lagi Allah mahdina fi min hadait wa afini fi nafait. Tiba-tiba pundak saya ditempak, bid'ah. Ini kurang ajar banget ini kalau ditepak pundaknya. Saya marah,
akan saya jotos tuh anak tuh. Belum saya baru assalamualaikum langsung dia marah-marah. Disuruh siapa saudara kunutan di masjid ini? Masjid ini nggak ada kunut. Maksudnya apa? Itu kan bid'ah. Maksudnya apa? Nabi tidak pernah kunut. Sebilang kamu ngomong kenceng banget sih. Nabi kunut enggak kunut. Kapan pernah ketemunya? Cena. Sih. Bung, kamu tidak tahu Nabi sholatnya seperti apa. Saya juga tidak tahu. Ya sudah, kalau yang kunut silakan, yang tidak ya silakan. Yang penting jangan itu aja kok. Betul nggak? Itu aja kok. Yuk ke depan umat Islam di Indonesia, di Purwakarta, sudah jangan ada pertengkaran. Kita sama-sama tidak tahu, kita sama-sama pengen belajar benar. Makanya kalau ibu-ibu pengen belajar benar nggak Bu? Pengen belajar benar nggak? Jangan pernah ngerasa benar. Sebab kalau orang sudah ngerasa benar berarti sudah nggak benar. Apalagi ngerasa paling benar sendiri. Itulah makhluk yang paling tidak benar sendiri. Karena orang yang ngerasa benar sendiri itu mudah bertengkar dengan siapapun. Orang yang merasa benar sendiri itu selalu menyalahkan siapapun. Orang yang benar sendiri akhirnya memaksa siapapun sambil bawa pentungan. Kayak gitu aja deh, nggih. Punten ya, maaf apabila ada yang kurang sopan, mohon maaf, tetapi apa yang sampaikan bisa dapat dimengerti. Amin ya rabbal alamin. Maka sami-sami bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzana an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.